Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 2. Anda bukan barang Anda. Berlawanan dengan pesan yang para penjual ingin Anda percayai, barang yang Anda miliki tidak mencerminkan diri Anda. Anda adalah Anda dan barang adalah barang. Tidak ada rumus fisika atau matematika yang bisa mengubah itu, terlepas dari segala pesan apapun yang dikatakan oleh majalah atau iklan. Namun memang ada kalanya kita termakan iklan. Kalau begitu, mari buat satu lagi subkategori, yaitu barang aspiratif. Kita memiliki barang kategori ini untuk membuat orang lain terkesan atau mewujudkan versi diri menurut bayangan kita. Mungkin kita membayangkan diri sebagai sosok yang langsing, bepergian keliling dunia, menghadiri berbagai jamuan, atau anggota grup musik rock. Meskipun enggan mengakuinya, ada kemungkinan beberapa barang yang kita miliki bertujuan memberikan kesan atau citra tertentu, misalnya mobil. Dilihat dari tujuannya sebagai alat transportasi, mobil apapun bisa membantu kita pergi dari titik A ke titik B. Kalau begitu, mengapa kita bersedia membayar harga 2 bahkan 3 kali lipat untuk tipe mobil mewah? Jawabannya, karena produsen mobil menghabiskan dana besar pada biro-biro iklan agar meyakinkan kita bahwa kendaraan yang kita miliki adalah perpanjangan diri, kepribadian, dan posisi kita di perusahaan atau lingkungan sosial. Mobil tentu hanya salah satu contoh. Dorongan untuk mendekatkan citra diri dengan produk tertentu merambah cukup dalam di kehidupan. Mulai dari pilihan rumah sampai perlengkapan rumah tangga, kita umumnya setuju bahwa rumah kecil berdesain standar sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, memiliki tempat tinggal dan berlindung, terutama jika dibandingkan dengan standar kehidupan di negara-negara berkembang lain. Tetapi, teknik-teknik pemasaran kemudian menentukan bahwa kita membutuhkan sebuah kamar utama, kamar tidur untuk setiap anak, kamar mandi dengan fitur terpisah antara pengguna laki-laki dan perempuan, dan dapur yang dilengkapi perkakas canggih. Lalu tanpa itu semua, kita dianggap belum berhasil. Luas rumah menjadi penanda status, dan tentu saja semakin besar rumah, kebutuhan sofa, kursi, meja, pernak-pernik, dan barang-barang lain pun bertambah. Iklan juga mendorong kita untuk memaknai diri melalui pakaian, idealnya pakaian bermerek. Padahal perbedaan merek tidak membuat pakaian kita lebih hangat, tas lebih kuat, atau hidup kita lebih glamor. Selain itu ada pula model-model pakaian modis yang hanya berlaku untuk masa tren yang amat singkat, dan barang-barang ini memenuhi lemari pakaian kita. Ada begitu banyak pakaian bermodel usang yang kita harapkan akan kembali diakui. Nyatanya, tidak seperti selebritas, sebagian besar dari kita tidak membutuhkan pakaian dalam jumlah besar. Tidak seperti tokoh-tokoh terkenal, pakaian dan aksesori yang kita kenakan tidak akan memancing perhatian atau komentar publik. Namun yang dilakukan oleh para penjual adalah meyakinkan bahwa kita hidup di panggung dan harus memakai pakaian yang layak agar bisa berhasil. Tidak mudah menjadi orang yang berpikiran minimalis di dunia media massa. Iklan-iklan menghujani kita tanpa henti, menyampaikan pesan bahwa sukses diukur dari materi yang kita kumpulkan. Mereka mengeksploitasi fakta bahwa membeli status lebih mudah dibanding mendapatkan dengan kerja keras. Berapa kali kita mendengar lebih banyak, lebih baik, berpura-puralah hingga benar-benar berhasil, atau pakaian menentukan pemiliknya. Semua frase ini hendak mengatakan bahwa semakin banyak barang, semakin kita bahagia. Padahal, semakin banyak barang, semakin repotlah kita, bahkan semakin banyak pula utang kita. Pembelian segala macam barang yang kita miliki memang menguntungkan suatu pihak, namun bukan kita. Sebenarnya, diri kita tak bisa diubah oleh produk apapun. Kosmetik mahal tidak akan menjadikan kita model terkenal. Peralatan berkebun mahal tidak akan menjadikan kita tukang kebun andal. Kamera canggih tidak akan menjadikan kita fotografer dengan deretan penghargaan. Namun tetap saja kita merasa ingin membeli dan menyimpan barang yang mengandung semua janji itu. Janji menjadikan kita lebih bahagia, cantik, pandai, orang tua atau pasangan yang lebih baik, lebih dicintai, lebih rapi, dan lebih mampu segalanya. Cobalah lihat dari sisi lain. Jika hal-hal yang dijanjikan barang-barang itu belum terwujud,
mungkin memang sudah saatnya melepaskannya. Sama halnya, produk-produk konsumen pun bukanlah hal yang akan mewujudkan suatu pengalaman. Kita tidak butuh gudang yang penuh dengan peralatan kemah, olahraga, atau renang. Yang kita butuhkan adalah waktu berkualitas dengan keluarga, bukan setumpuk mainan atau hadiah yang akan menjadikan hari raya penuh kesan, melainkan berkumpulnya kita dengan orang-orang tercinta. Mengumpulkan benang, buku masak, dan berkotak-kotak alat kerajinan tidak menjadikan kita penjahit yang andal, koki, atau manusia yang super kreatif. Kegiatan itu sendirilah, bukan barang-barangnya, yang penting bagi rasa pemenuhan dan pengembangan diri. Kita juga seringkali sulit melepas barang-barang masa lalu dan bertahan dengan barang-barang tertentu yang membuktikan prestasi atau siapa kita. Berapa banyak orang yang masih menyimpan seragam tim ekstrakurikuler sekolah, jaket dengan inisial sekolah, piala, atau buku catatan masa kuliah dulu. Dalam upaya membenarkan keberadaan barang-barang ini, kita beranggapan bahwa ini adalah bukti pencapaian. Padahal, siapa yang perlu mengeluarkan hasil tes matematika hanya untuk membuktikan kita lulus mata pelajaran itu? Namun justru barang-barang ini yang sering kali berada dalam suatu kotak entah di mana, tidak terlihat dan karenanya tidak bisa membuktikan apa-apa. Jika ini yang Anda alami, mungkin sudah waktunya melepas barang-barang usang dari suatu masa lalu Anda. Saat menilai barang-barang dengan sikap kritis, kita mungkin terkejut melihat betapa banyaknya barang yang mengenang masa lalu, melambangkan harapan atau masa depan, atau melambangkan sosok yang kita hayalkan. Sayangnya, memberikan terlalu banyak ruang, waktu, dan energi untuk barang-barang tersebut membuat kita sulit menjalani hidup dan menghargai momen yang sedang berlangsung ini. Ada kalanya kita cemas bahwa ketika membuang barang tertentu, itu berarti membuang sebagian diri kita. Sejarang apapun memainkan sebuah biola, misalnya, atau sejarang apapun mengenakan sepotong gaun malam, begitu kita menyingkirkan keduanya, tindakan itu seolah menghentikan kemungkinan untuk menjadi pemain biola atau seseorang sosialita. Terlebih lagi jika harus membuang barang kenangan masa bersekolah, jangan-jangan kita akan merasa tidak pernah lulus. Ingatlah bahwa kenangan, mimpi, dan cita-cita tidak terbatas pada barang, melainkan ada dalam diri kita sendiri. Barang milik kita bukanlah kita. Yang menentukan siapa kita adalah tindakan, pikiran, dan mereka yang kita cintai. Dengan membuang puing-puing waktu luang di masa lampau, upaya yang tidak pernah selesai, dan hayalan yang tidak pernah diwujudkan, kita akan mendapatkan ruang untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan nyata. Barang aspirasi adalah perlengkapan bagi versi diri kita yang kita impikan. Kita harus membersihkan barang-barang ini agar punya waktu, energi, dan ruang untuk benar-benar mengaktualisasikan diri kita sendiri serta meraih setiap potensi yang kita miliki.